Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya banggakan, kita bertemu kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Adakah di antara kalian yang pernah menjalankan sholat sunnah, baik itu sholat sunnah berjamaah maupun sholat sunnah munfarid? Nah, kalau ada, kita pelajari lebih lanjut tentang materi berikut. Hal pertama yang harus anak-anak perhatikan adalah pengamatan gambar. Di sini ada 4 gambar yang harus anak-anak amati. Dan nanti kalian tulis pendapat kalian di buku tulis masing-masing. Mulai dari gambar 1, 2, 3, dan gambar 4. Setelah pengamatan gambar, kita akan masuk ke materi macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah, di situ sudah ada 3 cara dalam melaksanakannya, yaitu sholat sunnah berjamaah. Artinya sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama ya. Bersama-sama. Yang kedua sholat sunnah munfarid atau yang dikerjakan secara sendirian. Yang ketiga sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah berjamaah antara lain contohnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau sholat gerhana matahari, sholat khusuf atau sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Sedangkan contoh sholat sunnah yang dapat kita kerjakan secara sendirian adalah sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat rawatib, dan sholat istikharah. Sedangkan macam yang ketiga yaitu sholat sunnah yang kita dapat mengerjakannya secara bersama-sama atau sendirian. Contohnya sholat tarawih, sholat witir. Nah, 2 sholat ini bisa anak-anak ingat kalau kalian Ramadan, tentunya kalian melaksanakan ya 2 sholat ini. Yang lain yaitu sholat duha. Biasanya kalian diajarkan di sekolahan ya, kalau pagi hari sholat duha. Ada sholat tasbih dan ada sholat tahajud. Nah, ini penjelasan dari sholat-sholat tersebut. Yang pertama, sholat Idain, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat ini dikerjakan pada 2 hari raya, yaitu pada waktu hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah. Sholat dikerjakan secara berjamaah, jadi ada imam dan ada makmum. Tata caranya sama dengan sholat biasa, bedanya pada rakaat pertama membaca takbir sebanyak 7 kali dan rakaat kedua sebanyak 5 kali. Untuk sholat Idul Adha ini ya, Idul Adha ini sama dengan sholat Idul Fitri, bedanya terletak pada niatnya. Setelah salam dilanjutkan dengan khutbah hari raya. Nah, itu mengenai sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya sholat kusuf atau gerhana matahari dan sholat khusuf atau gerhana bulan. Tata caranya sama dengan sholat biasa anak-anak ya. Bedanya hanya pada niat, dan setelah sholat imam atau khatib berdiri untuk menyampaikan khutbah. Pembahasan berikutnya tentang sholat meminta hujan atau namanya sholat istisqa. Sebelum sholat istisqa diharapkan kita untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin kekeringan yang terjadi itu karena dosa-dosa manusia yang banyak, sehingga Rasulullah mengajarkan agar Allah menurunkan hujan dengan sholat istisqa. Tata caranya sama dengan sholat biasa,
Bedanya setelah salam, khotib membaca 2 khutbah. Pada khutbah pertama dimulai dengan istighfar 9 kali dan yang kedua dimulai dengan istighfar 7 kali. Nah, ini sholat sunnah yang biasanya mungkin anak-anak tahu di masjid atau di rumah kalian, orang tua atau tetangga yang bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah sering mengerjakannya yang namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu atau sholat yang mengiringi sholat fardu. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ada 2, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad antara lain ya, yang mu'akkad ini perhatikan, sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, dan sesudah isya. Sedangkan ghairu mu'akkad atau sholat sunnah yang itu tidak begitu dianjurkan oleh Rasulullah ya, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Sedangkan dari segi waktu, sholat rawatib itu ada 2, yaitu qobliyah atau sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sholat ba'diyah yaitu dikerjakan sesudah sholat fardu. Masih banyak lagi sholat sunnah yang lain. Di sini ada sholat tahiyatul masjid dan sholat istikharah. Sholat tahiyatul masjid karena namanya aja tahiyatul masjid berarti sholat sunnah ini dikerjakan untuk menghormati masjid. Bisa dikerjakan 2 rakaat salam. Sholat istikharah. Sholat istikharah ini adalah sholat yang maksudnya untuk memohon petunjuk dari Allah atau menentukan pilihan ya, atau menentukan pilihan. Disunahkan pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, dan pada rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Juga boleh dikerjakan lebih dari 1 kali. Setelah sholat 2 rakaat dilanjutkan membaca doa istikharah. Yang berikutnya anak-anak ada sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, tahajud, dan tasbih. Ini juga berbeda-beda ya, meskipun hukumnya sunnah, namun tata caranya juga hampir sama, niatnya yang berbeda. Sholat tarawih dilaksanakan ketika bulan Ramadan setelah sholat isya, dapat dikerjakan 8, 20, atau 36 rakaat. Jadi anak-anak bisa memilih yang 8 rakaat boleh, 20 atau 36 juga boleh. Biasanya dikerjakan berjamaah di masjid atau musola kalian. Sholat witir yaitu sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Biasanya kita kerjakan setelah sholat tarawih kalau pada waktu bulan Ramadan, atau biasa dikerjakan setelah sholat malam, itu sholat witir. Contohnya yaitu rakaatnya boleh 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Berikutnya sholat duha. Tentunya anak-anak sudah hafal ya niatnya sholat duha. Biasanya kalian kerjakan di sekolahan bersama Bapak Ibu guru di pagi hari. Nah, sholat duha ini sholat yang dikerjakan pada waktu matahari menaik sekitar 1 tombak atau sekitar pukul 7 sampai menjelang sholat duhur. Sholat duha boleh dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Maksimal anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. 8 rakaat juga boleh ya untuk sholat duha ini. Tentunya kalian sudah hafal ya doanya sholat duha itu untuk memperlancar rezeki kalian atau rezeki kita. Berikutnya sholat tahajud. Sholat tahajud ini bisa dikerjakan di malam hari setelah sholat isya
atau setelah kita tidur. Dalil naklinya yaitu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Itu perintah untuk mengerjakan sholat tahajud. Jadi anak-anak ini bisa belajar untuk sholat tahajud atau sholat malam ya. Yang terakhir adalah sholat tasbih. Karena namanya tasbih itu berarti di situ kita banyak-banyak disunahkan membaca tasbih, yaitu kurang lebih 300 kali. Nah ini lain ya, tata caranya lain, sehingga sholat tasbih ini perlu kita ketahui jika diserahkan pada malam hari itu 4 rakaat dengan 2 kali salam, sedangkan kalau siang hari 4 rakaat dengan 1 kali salam. Tata caranya membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek, kemudian membaca tasbih 15 kali. Setelah ruku dan bangun dari ruku, sujud pertama duduk di antara dua sujud. Sujud kedua ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu dan masing-masing kita disunahkan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Nah, kalau dijumlah semua menjadi 300 kali untuk sholat tasbih ini. Demikianlah anak-anak yang dapat kami sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa ibadah, sholat, dan mengajinya di rumah ya, ditertibkan setiap hari agar kita selalu dekat dengan Allah dan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.